Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd, kaum muslimin, ma'asyiral ikhwah yang semoga kita senantiasa dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah, kita senantiasa mengucapkan puji syukur kepada Allah. Allah berikan kepada kita kehidupan di muka bumi ini. Allah karuniakan kita umur. Allah beri kesempatan kepada kita hidup di dunia ini. Itu adalah berupa kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mana kehidupan dunia kaum muslimin rahimakumullah adalah kehidupan tempat kita membekali diri, tempat kita untuk membenahi diri, untuk menyongsong dan menyambut kehidupan yang abadi, kehidupan yang kekal di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah ta'ala pernah berfirman di dalam Al-Quran, وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. Itu pesan Allah kepada kita hambanya. Allah ingatkan kita, berbekallah kalian wahai manusia, berbekallah kalian selagi hidup. Karena sebaik-baik bekal yang kalian punyai, yang kalian miliki adalah bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka kehidupan di dunia ini harus kita sadari, ini bukan kehidupan yang untuk dihabiskan hanya dengan kesenangan duniawi. Bukan kehidupan yang harus kita tenggelam padanya tanpa kita memikirkan bekal yang sudah kita siapkan menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang yang beriman kepada Allah, seorang yang beriman akan yaumul akhir, dia sadar kehidupan dunia ini kehidupan sementara, yang inilah kesempatan satu-satunya kita berbekal untuk mati nanti. Oleh karena itu kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, agama kita, dinul Islam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita untuk menghiasi hidup ini dengan amalan-amalan saleh. Menyibukkan diri kaum muslimin yang dimuliakan Allah, menyibukkan waktu, umur yang Allah beri dengan amalan-amalan saleh. Ingat, itu yang kita bawa mati. Amalan-amalan saleh
Baik itu amalan urusan hubungan dengan Allah, hablum minallah. Kita jaga. Urusan hamba dengan Allah pencipta, kita jaga. Begitu pula hablum minan nas. Amalan soleh menyangkut hubungan dengan sesama manusia, kita jaga. Kita ingin hidup dihiasi dengan amalan-amalan soleh. Itu tanda kita mensyukuri umur. Dan dengan amalan solehlah para jemaah rahimakumullah, Allah Ta'ala menjaminkan untuk orang-orang yang beramal soleh itu kehidupan yang baik. Sesungguhnya inilah para jemaah yang mulia, yang harus dirasakan oleh setiap kita, kehidupan bahagia ketika Allah beri jatah hidup dunia, untuk kemudian lebih bahagia nanti memanen hasil yang kita tanam di akhirat kelak di hadapan Allah Ta'ala. Ini rancangan hidup seorang yang beriman kepada Allah. Dalam Al-Quran kita kenal firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surah An-Nahl. Allah beri jaminan bahwasanya siapa yang beramal salih, man amila salihan, siapapun yang beramal salih, hidup digunakan untuk amal kebaikan-kebaikan. Hubungan dengan Allah terjaga, hubungan dengan sesama terjaga. Menjadi hamba yang betul-betul salih. Siapa dia yang beramal salih? Min dzakarin wa untha, laki-laki dan perempuan. Siapapun itu. Dengan catatan wahwa mu'min, dia yang beriman kepada Allah. Dia orang beriman kepada Allah. Karena amal soleh tanpa iman, amal kebaikan tanpa iman akan sia-sia. Habis, menguap begitu saja. Tidak tersimpan dalam catatan amal. Kalau dia sudah beramal, dia beriman dan sudah beramal soleh, begitulah hidupnya. Iman, amal soleh. Itu yang dia jaga para jemaah. Ingat, jangan dunia memalingkan kita dari tujuan ini. Hidup dengan iman dan amal soleh. Jangan terpalingkan gara-gara dunia ini. Kalau sudah seperti itu orang hidup, sudah seperti itu hamba bisa hidup, Allah beri jaminan, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami beri dia kehidupan yang baik. Kehidupan yang bahagia, kehidupan yang tentram, kehidupan yang tenang. Subhanallah, janji Allah. Sesungguhnya di diri kita para jemaah yang mulia tersimpan potensi kebahagiaan hidup. Asal kita mau, asal kita menjaga keimanan kepada Allah, jangan sampai rusak. Dan asal kita mau senantiasa menghiasi hidup dengan amal saleh, menegakkan hak Allah, menjalankan syariat Allah, mematuhi hukum Allah, dan menjaga hak dengan sesama manusia. Di diri kita, potensi amal soleh itu ada. Potensi amal soleh itu ada kalau kita mau membangkitkannya. Dan kita orang yang berhak bahagia. Ketika manusia merasakan hidup kurang bahagia, ketika manusia merasa hidup kurang tentram, kurang nyaman, kurang senang, ketahuilah, dia jauh dari iman dan amal soleh. Dia jauh dari iman dan amal soleh. Maka untuk mengembalikan kebahagiaan yang menjadi hak kita hamba Allah, yang sudah Allah siapkan di diri kita kebahagiaan itu, perbaikilah iman, perbaiki ibadah kepada Allah, perbaiki iman ibadah kepada Allah, tingkatkan amal-amal saleh kita, kebaikan-kebaikan tingkatkan dalam hidup. Coba berpikir jadi orang yang selalu bertanya ke dirinya, apalagi amal soleh yang mau saya kerjakan. Coba hidup dengan cara pikir seperti itu. Apalagi jalan kebaikan yang harus saya kerjakan, harus saya jalani. Begitulah hidup seorang mukmin para jemaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di dunia, iman dan amal soleh itu membuahkan hidup bahagia. Di akhirat Allah jamin, walanajziyannahum ajrahum
kami akan beri balasan untuk mereka akan pahala mereka itu bi ahsani ma kanu ya'malun, dibalas dengan yang paling terbaik buah hasil apa yang mereka amalkan dari amalan soleh di dunia. Ini yang paling kita nanti, para jemaah yang saya muliakan, balasan akhirat di sisi Allah. Ini yang paling kita rindukan. Namun sebelum itu kita ambil, kita rasakan, kita nikmati faidah hidup iman dengan iman dan amal saleh. Hidup yang bahagia di dunia. Maka kerunyaman yang timbul di kehidupan manusia, carut marut kehidupan manusia, dalam segala hubungan mereka, dalam seluruh aspek kegiatan mereka, itu akibat kurangnya iman dan amal saleh. Bukan apa-apa. Bukan karena kurang dunia kaum muslimin yang saya muliakan. Bukan karena kurang harta orang hidup tidak bahagia. Bukan karena lain-lainnya, kurang fasilitas dunia orang hidup tidak bahagia. Bukan. Ketika orang cukup fasilitas dunia, cukup kebutuhan dunia di tangannya ada, dia tetap tak akan bahagia kalau dia jauh dari iman dan amal saleh. Jamin itu. Bagaimana tidak dijamin yang seperti itu? Yang menjamin itu Allah tabaraka wa ta'ala. Bukan kita. Allah yang maha tahu isi hati manusia. Kalau kita mungkin tertipu dengan senyuman semu mereka, orang-orang yang jauh dari iman dan amal saleh, kita mungkin tertipu dengan tertawa mereka, dengan gaya hidup yang sepertinya sangat bahagia yang mereka jalani. Allah yang maha tahu isi hati hamba. Allah yang memberi jaminan, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Orang yang berpaling dari mengingatku, kata Allah, berarti dia tak beriman, tak beramal saleh. Itu orang yang berpaling dari mengingat Allah. Allah beritahukan kepada kita, Allah kabarkan kepada kita. Dan Allah yang paling jujur dalam berkata. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, fa inna lahu ma'isyatan dongka. Untuk orang itu kehidupan yang sempit. Itu kata Allah, sempit para jemaah. Jiwa sempit, pikiran sempit. Ini orang yang jauh dari iman dan amal saleh. Nah, itu di dunia kehidupannya sempit, kata Allah. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Di akhirat kami bangkitkan mereka dalam kondisi buta. Nauzubillah min dzalik. Oleh karena itu para jemaah rahimakumullah, orang-orang berimanlah, umat Islamlah yang paling bahagia di muka bumi ini. Kalau mereka menyadari. Ketika mereka beriman dan menghiasi hidup dengan amal saleh, datang ketenangan hati. Kekurangan duniawi tak pengaruh dalam kebahagiaan hidup. Karena datang kesabaran. Datang kerelaan akan takdir Allah. Tapi coba lihat. Ketika orang-orang tak beriman dan tak beramal saleh. Atau mungkin dia beramal saleh tapi tak beriman. Dia buat kebaikan tapi tak beriman. Tak berguna. Karena Allah mensyaratkan dalam surah An-Nahl tadi. Amila salihah wa huwa mu'min. Beramal saleh, dia beriman. Walaupun dia beramal kebaikan, mungkin dia bersedekah, membantu orang. Tetapi kalau dia tak beriman, maka sungguh para jemaah yang mulia, Allah tak berikan kepadanya kehidupan yang baik. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala, mari hiasilah hidup dunia ini agar hidup ini penuh makna dengan menyibukkan diri beramal saleh. Programkan hari-hari kita diisi dengan amal saleh, baik amalan hubungan dengan Allah tadi maupun hubungan dengan sesama. Diisi dengan aturan agama, itulah perbuatan amal saleh. Berbuat, berucap, beramal dengan bimbingan ilmu. Terus di bawah naungan bimbingan agama. Itulah amalan saleh kita. Dan di ayat lain Allah Ta'ala di surah Al-Baqarah. Di surah Al-Baqarah di ayat ke-25 Allah berfirman.
Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Beri kabar gembira, kata Allah. Beri kabar gembira untuk orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Iman saja tidak cukup, ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Harus amal saleh setelah iman itu. Maka untuk orang beriman beramal soleh, Allah kasih tahu, beri kabar gembira, kata Allah ke Rasulnya, beri kabar gembira, anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Mereka dapat surga, kebun-kebun surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itu kabar gembira yang harus kita yakini, menunggu kita kebun-kebun surga Allah di akhirat nanti. Itulah balasan yang paling bikin hati kita bahagia, para jemaah. Kenikmatan yang tiada dua. Kenikmatan yang bahkan melupakan segala derita selagi hidup di dunia. Andai kata di dunia ini kita menderita, penuh kekurangan, penuh dengan ketidakcukupan hidup, andai kata mungkin plus, entah ada mungkin siksaan, penyakit yang menggerogoti, macam lainnya. Sepahit-pahit hidup, sesakit-sakit cobaan, begitu masuk surga, subhanallah. Dalam hadis yang sahih, ahli surga langsung berkata ketika ditanya setelah masuk surga, pernah kalian merasakan hidup sakit sebelumnya? Ahli surga berkata, tidak ya Rabb, sama sekali. Sama sekali kami nggak pernah merasakan nggak enak dalam hidup kami. Lupa karena nikmatnya hidup dalam surga. Cobalah para jemaah, ini yang Allah janjikan untuk kita yang mau hidup dengan iman dan amal saleh. Tapi lihat orang-orang yang masuk ke dalam neraka. Sesenang-senang dia di dunia, berkecukupan, melimpah harta benda, cukup apa maunya. Ya, merasa sebagai orang yang paling berada, paling serba bisa. Nikmat, segala nikmat dia rasa di dunia. Tapi begitu di akhirat masuk neraka, karena dahsyat siksa neraka, ditanya kepadanya, pernah kau merasa hidup senang sebelumnya? Pernah enak? Tidak. Tak pernah ya Rabb. Tak ingat dia pernah menikmati dunia dengan segala kesenangannya. Itu dahsyatnya neraka. Nah, untuk yang beriman beramal soleh, kata Allah di Al-Baqarah, beri kabar gembira untuk mereka surga. Kebun-kebun surga mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kullama ruziqu minha min thamaratir rizqa. Tiap kali diberi rizki kepada mereka buah-buahan. Buah-buahan di kebun surga. Qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl. Ini yang kami diberi rizki sebelumnya ya Allah. Dan di sini dapat kami yang paling sempurnanya. Ini yang paling sempurnanya. Wa utubihi mutasyabiha. Diberikan yang semisalnya, yang lebih lengkap daripada kenikmatan yang mereka rasakan di dunia. Subhanallah. Walau fiha azwajum mutahharah. Di sana pun untuk ahli surga disediakan istri-istri yang suci. Pendamping-pendamping hidup yang suci. Yang mereka di dalam surga itu kekal, wahum fiha khalidun. Mereka kekal selamanya. Kabar gembira kepada setiap umat kaum muslimin yang mau beriman dan hidup dengan amal saleh. Maka sambut kabar gembira ini para jemaah yang saya muliakan. Ambil jatah ini. Nikmati hasil ini kelak di sisi Allah. Bertekadlah. Hidup harus dihiasi dengan iman dan amal saleh. Kalau iman, alhamdulillah, kita sebagai orang-orang beriman hari ini. Amal saleh. Jangan kita berpikir iman hati saja sudah cukup. Berstatus sebagai muslim mukmin sudah cukup. Belum cukup itu kalau tidak muncul iman itu melahirkan amal saleh, berbuahkan amal saleh. Maka hiasi hidup dengan amal saleh, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari sibukkan hari-hari kita dengan program amal kebaikan. Urusan amal kebaikan itu menyangkut dua perkara saja. Urusan dengan hak Allah. Dan urusan dengan hak sesama hamba. Mudah-mudahan
Dengan ini kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang mereka bahagia dalam kehidupan dunia. Bahagia. Apapun yang mereka dapat dari jatah dunia, nggak pengaruh dalam kebahagiaan hati. Hayatan thayyibah. Bahagia. Allah karuniakan kebahagiaan dalam hati kita. Mudah-mudahan. Dan jangan sampai kita menjadi orang-orang yang jauh dari amal salih, yang jauh dari amal kebaikan, yang rusak hubungan dengan Allah dan sesama, yang akhirnya berakibatkan datangnya kepada kita hidup yang sempit, hidup yang penuh kesusahan, hidup yang penuh kegelisahan, hidup yang tidak merasakan ketenangan. Inilah kehidupan yang merugi, yang mana manusia sendirilah penyebabnya, manusialah yang bikin kejadian seperti itu menimpa hidup mereka. Kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala kita mohonkan bimbingannya. Tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hidayahnya, kita nggak akan kuat untuk terus beriman dan beramal saleh. Semua harus bitaufiqillah. Semua harus dengan bimbingan Allah. Maka jangan lupa para jemaah senantiasa berdoa kepada Allah untuk dikokohkan hati kita di atas iman dan amal saleh, di atas agama. Ini semua perkara hati manusia, dan Allah yang membolak-balikkan hati-hati semua manusia. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam sebuah hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tirmizi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menerangkan bahwasanya ada tanda kalau Allah inginkan hambanya itu baik dalam kehidupan dunia. Ada tandanya. Apa itu tandanya? Kata Rasulullah, "Idza aradallahu bi'abdihi khairan ista'malahu." Apabila Allah inginkan hambanya itu baik, Allah ingin dia baik, Allah akan memanfaatkannya. Sahabat bertanya, qalu kaifa yasta'milu? Bagaimana Allah memanfaatkan hamba itu? Ya, menggunakan hamba itu, dipakai Allah hamba itu, bagaimana maksudnya ya Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qal yuwaffiquhu li'amalin salihin qabla mautih. Caranya Allah bimbing dia dengan amalan-amalan saleh sebelum mati. Nah, para jemaah, tanda hamba itu Allah inginkan baik, sebelum wafat dia beramal saleh. Sekarang masalah kita adalah kita nggak tahu kapan kita wafat. Umur kita tak tahu kapan kita akhiri. Ya. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, kita nggak bisa bergantung dengan kapan kita wafat baru beramal saleh. Tapi kita terus hiasi hidup dengan amal saleh. Karena mudah-mudahan saat beramal saleh itulah, di posisi orang beramal salehlah Allah wafatkan kita. Itu pertanda Allah ingin kita baik. Nah, disinilah para jemaah yang perlu disadari oleh setiap orang beriman. Ya. Mati ketika kita sedang beramal saleh itu pertanda kebaikan yang Allah inginkan bagi hamba. Sedangkan kita tak tahu kapan ajal datang. Maka jangan pernah putus kalau begitu. Senantiasa hiasi hidup dengan amal saleh. Hiasi hidup dengan amal saleh. Amal saleh
hubungan baik dengan Allah, hubungan baik dengan sesama manusia. Dengan demikian, insyaallah, ketika ajal datang menjemput kita, kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dikaruniakan husnul khatimah, agar kita dikaruniakan Allah dengan penutup umur yang baik yang dapat membuat kita beruntung kelak dalam kehidupan abadi di akhirat nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah tabaraka wa taala memberikan kepada kita bimbingannya, memberikan kepada kita kekuatan hati untuk senantiasa menjaga keimanan dan memelihara amalan saleh dalam kehidupan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma hdina ila siratikal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha 'ilmina wa la tusallit 'alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.